Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas B dalam mata kuliah Kapitalis Laita Pidana yang diampu oleh Bapak Heri Firmansyah. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mini skripsi kami dengan judul Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebaran Video Asusila dalam Perspektif Undang-Undang ITE. Sebelumnya, perkenalkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Ada saya sendiri, Theodora Sartanto, dengan NIM 205230119. Dengan saya Maria Fiani Lorda Segara dengan NIM 205230039. Dengan saya Irene Mariboto Sitanggang 205230313. Dengan saya Grace Yanti dengan NIM 205230078. Dengan saya Jakarta Ginting dengan NIM 205230129. Saya Bernala Komalasari dengan NIM 205230177. Kemudian saat ini saya akan menjelaskan beberapa poin dalam latar belakang dari mini skripsi kami. Yang pertama, akses internet saat ini semakin mudah dan cepat hingga turut menjadi dua buah mata pisau yang dapat membawa baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat dilihat seperti persebaran informasi yang sangat cepat dan efisien, serta di dampak negatifnya adalah persebaran informasi tersebut dapat turut membawa berita-berita palsu maupun konten-konten yang melanggar nilai kesusilaan. Yang kedua, konten asusila saat ini sangat mudah diakses dari berbagai platform media sosial, seperti misalnya Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Penyebaran konten ilegal seperti di dalam halnya konten asusila diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga data yang dibawa oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2021 berdasarkan pada catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020 yang menyatakan bahwa perempuan seringkali dijadikan sebagai objek dalam pornografi, terutama jika terkait dengan anggota tubuh mereka. Kasus penyebaran video asusila pernah menyeret beberapa artis Indonesia, terutama selebritis besar, seperti halnya kepada vokalis Ariel Noah dengan Cut Tari dan Luna Maya. Kemudian kasus Gisela Anastasia, dan yang terakhir di tahun 2022 adalah kasus Rebecca Klopper, seorang aktris sinetron. Penyebaran video asusila seringkali dilakukan dalam bentuk revenge porn. Revenge porn tersebut diketahui adalah pornografi balas dendam yang masuk di dalam kejahatan digital atau cybercrime. Revenge porn sendiri biasanya dilakukan dengan melalui beberapa tahap ancaman dan dilakukan sebagai balas dendam kepada mantan pasangan, keluarga, orang terdekat, atau orang lain oleh pelaku yang sebenarnya memiliki motif sakit hati kepada korban. Undang-Undang ITE Indonesia saat ini menganut prinsip right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Hak untuk dilupakan sendiri adalah hak yang dimiliki oleh korban sebagai bentuk perlindungan hukum di mana beliau berhak untuk meminta bantuan profesional tenaga ahli di bidangnya untuk membantu menghapuskan video asusila korban yang tersebar di media sosial sehingga tidak berdampak terhadap kehidupan jangka panjang. Tujuan dan manfaat penelitian kami sendiri, kami mengharapkan masyarakat lebih menyadari dan memahami akibat hukum terhadap penyebaran ataupun pembuatan konten yang berbau asusila. Kami juga bisa berharap membantu masyarakat yang sedang terjebak ataupun sedang menjadi korban dalam penyebaran video asusila dirinya, dengan cara memberikan pengetahuan tentang memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah. Rebecca Klopper merupakan seorang artis yang pernah terlibat dalam kasus penyebaran video short. Kasus ini bermulai pada tanggal 22 Mei tahun 2023, di mana video Rebecca tersebar di sosial media yaitu Twitter. Namun, usut punya usut ternyata Rebecca pernah mengalami kasus yang sama pada Oktober 2022, di mana video short tersebut sempat digunakan untuk memerasnya dengan memberikan pengancaman jika tidak memberikan sejumlah uang yaitu 50 juta rupiah, maka video tersebut akan disebarkan. Tetapi Rebecca hanya memberikan 30 juta dan kasus tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara restoratif justice. Namun pada 22 Mei 2023, video short Rebecca kembali tersebar dan menjadi viral di sosial media. Pelakunya pun berbeda terhadap kasus pertama, yaitu pelaku kali ini yaitu Bayu Firlan. Bayu Firlan sendiri mengaku menyebarkan video tersebut setelah menemukan pada tanggal 19 Mei tahun 2023, di mana ia menyebarkan video tersebut untuk mencari keuntungan. Bayu sudah ditangkap dan dijatuh hukuman 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Dan tidak dibayarkan oleh Bayu, sehingga digantikan dengan 4 bulan penjara. Dan Rebecca kembali mengalami kasus ini pada tanggal 5 September 2023 di mana video dirinya kembali tersebar, akan tetapi Rebecca sampai sekarang belum memberikan tanggapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan juga pengaturan dari Undang-Undang ITE.
Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah respon pemerintah terhadap perkembangan teknologi digital. Undang-undang ini mengatur segala aspek informasi dan transaksi elektronik yang berada di Indonesia. Terdapat 3 istilah penting yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, informasi elektronik yang mencakup data digital seperti gambar, foto, dan juga tulisan atau suara. Yang kedua adalah dokumen elektronik yang merupakan informasi yang dapat dilihat atau didengar dengan komputer. Dan yang ketiga adalah transaksi elektronik yang adalah aktivitas hukum yang dilakukan secara digital. Setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang ITE ini memiliki beberapa konsekuensi, seperti hukum penjara yang bervariasi, denda mencapai miliaran rupiah, dan juga sanksi tambahan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Penegakan dari Undang-Undang ITE ini juga melibatkan penyidik kepolisian, penyidik PNS khusus, kejaksaan, pengadilan, dan juga Kementerian Kominfo. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan dari Undang-Undang ITE, yaitu pembuktian digital yang kompleks, yurisdiksi lintas negara, kecepatan penyebaran konten, dan juga keterbatasan sumber daya. Undang-Undang ITE sendiri juga menyediakan perlindungan bagi korban, seperti hak penghapusan konten, pemulihan nama baik, ganti rugi, dan juga perlindungan data pribadi. Untuk meningkatkan efektivitas dari Undang-Undang ITE ini diperlukannya penguatan kapasitas penegak hukum, koordinasi antar lembaga, pembaruan regulasi sesuai perkembangan teknologi, dan juga edukasi kepada masyarakat. Nah, secara keseluruhan, Undang-Undang ITE ini telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi korban kasus penyebaran video asusila. Seperti yang dialami oleh Rebecca Klopper, pengaturan mengenai larangan penyebaran konten asusila, sanksi pidana, serta hak-hak korban memberikan perangkat hukum yang dapat diterapkan. Namun, perbaikan implementasi dari Undang-Undang ITE ini masih diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam penanganan kasus-kasus yang serupa. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai sanksi pidana dan juga penerapannya dari kasus revenge porn ini. Ada beberapa dasar hukum tersebut. Yang pertama itu Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tindak kekerasan seksual berbasis elektronik yang dapat dijerat berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pornografi, yang dapat dikenakan hukuman penjara dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta atau denda dengan jumlah paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Yang kedua ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur mengenai tindak kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindakan ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1. Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik ini dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1. Pengaturan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 20 juta rupiah. Pada kasus yang akan kami bahas, penyebaran video intim tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Dampak bagi korban revenge porn antara lain yaitu yang pertama, dampak psikologis. Dampak psikologis ini dapat berupa trauma emosional, yaitu korban dapat mengalami stres pasca trauma, kecemasan, depresi, dan perasaan malu yang mendalam. Lalu yang kedua itu kehilangan rasa percaya diri. Korban seringkali merasa dihancurkan, serta emosional dan kehilangan harga diri. Dan yang ketiga yaitu rasa malu dalam bermasyarakat. Korban seringkali menghadapi stigma dari masyarakat dan merasa terisolasi secara sosial. Yang kedua yaitu ada dampak sosial. Yang pertama yaitu ada pelecehan secara online maupun offline. Korban mungkin mendapatkan pelecehan verbal atau ancaman kekerasan dari orang yang melihat konten-konten tersebut. Lalu yang kedua yaitu kehilangan dukungan sosial. Stigma dan reaksi negatif dapat membuat korban merasa terasing dari keluarga, teman, atau komunitasnya. Yang ketiga yaitu adanya dampak ekonomi, yaitu kehilangan pekerjaan atau kesempatan karir. Penyebaran konten intim ini dapat mempengaruhi reputasi profesional korban dan menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Dan yang kedua yaitu biaya hukum dan pemulihan. Korban mungkin harus mengeluarkan biaya besar untuk upaya hukum dan langkah-langkah lain untuk menghapus konten dari internet. Lalu yang keempat yaitu adanya dampak hukum. Di banyak negara, revenge porn ini diakui sebagai kejahatan dan pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana. Namun, proses hukum bisa memakan waktu yang menyebabkan korban harus menghadapi ulang pengalaman traumatis. Lalu yang kelima yaitu ada privacy dan kontrol diri. Yang pertama yaitu kehilangan privacy.
Penyebaran konten intim dapat membuat korban merasa tidak lagi memiliki kendali atas privasi dan identitas mereka. Dan yang kedua yaitu pengaruh pada hubungan. Hubungan pribadi korban baik dengan pasangan, keluarga maupun teman bisa berpengaruh secara negatif. Negara telah menjamin perlindungan hukum bagi korban revenge porn dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang menjerat pelaku sebagai representasinya. Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai delik kesusilaan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyebaran atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum. Adapun perlindungan-perlindungan lain yang dapat diberikan kepada korban revenge porn. Yang pertama yaitu adanya regulasi dan hukum yang kuat. Lalu yang kedua yaitu perlindungan digital, seperti menggunakan langkah-langkah keamanan cyber seperti autentikasi 2 faktor dan enkripsi yang dapat membantu menjaga keamanan konten pribadi. Lalu yang ketiga yaitu dukungan dan layanan untuk korban seperti konseling yang dapat membantu korban revenge porn untuk mengatasi trauma psikologis dan emosionalnya. Lalu yang keempat yaitu mengadakan kerjasama antar platform digital. Platform media sosial dan situs web harus memiliki kebijakan tegas yang melarang konten revenge porn dan mempermudah pelaporan oleh korban. Lalu yang kelima yaitu adanya kerjasama internasional. Mengingat sifat internet yang luas hingga lintas batas, kerjasama antar negara dalam menegakkan hukum dan penghapusan konten sangat penting untuk mengatasi revenge porn. Jika pelaku berada di luar negeri, perjanjian ekstradisi dan kerjasama internasional bisa menjadi solusi untuk membawa pelaku ke pengadilan. Lalu yang keenam yaitu adanya peran dari individu itu sendiri. Individu perlu memiliki kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam berbagi konten pribadi dan mengetahui resiko-risiko yang mungkin terjadi. Korban harus langsung melaporkan tindakan revenge porn kepada pihak berwajib atau platform digital terkait agar dapat membantu menghentikan penyebaran konten dan memberikan hukuman bagi pelaku. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis putusan pengadilan. Pada 18 Januari 2024, Bayu Firland atau yang dikenal juga dengan inisial BF, mahasiswa asal Riau dihukum 3 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar atas kasus penyebaran video shoot mirip artis Rebecca Klopper di media sosial. BF mengunduh dan membagikan video tersebut pada tanggal 19 Mei 2024 melalui akun @ddgemes disertai dengan keterangan yang bernada seksual. Tindakan BF tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan materi yang melanggar pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 UU ITE, serta pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 UU Pornografi. Jika denda tidak dibayar, penjara diperpanjang 4 bulan. Rebecca Klopper dan Fadli Faisal menyatakan terima kasih atas vonis tersebut. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai upaya preventif dan juga upaya represif dari penyebaran konten pornografi. Untuk upaya preventif sendiri atau jalur non-penal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Yang pertama, dengan memberikan bimbingan penyuluhan mengenai dampak negatif konten pornografi. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, sekolah, maupun lingkup keluarga. Yang kedua itu upayanya dengan melaksanakan operasi razia. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian juga dengan melakukan razia ke hotel-hotel, tempat hiburan. Yang ketiga adalah menghapus konten bermuatan pornografi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan pemantauan dan menghapus pada konten-konten yang bermuatan pornografi di media sosial. Yang terakhir itu melakukan pelaporan terhadap konten pornografi. Selanjutnya, upaya represif atau jalur penal ini, metode perlakuan atau treatment ini membantu individu mengubah perilaku dan pikiran dan berfokus untuk memulihkan kondisi individu, jadi lebih ke tahap rehabilitasi. Yang kedua ini ada metode penghukuman atau punishment, dan metode ini tuh berfokus pada penerapan sanksinya seperti apa. Kesimpulan pada penelitian ini adalah penyebaran video asusila merujuk pada distribusi konten pornografi atau yang merendahkan martabat individu yang dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi korban. Di era digital, hal ini sering dilakukan melalui media sosial dan dapat merusak reputasi serta kesejahteraan korban. Untuk melindungi korban, Indonesia mengatur penyebaran konten asusila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 mencakup 3 pasal, pasal 27 ayat 1 tentang penyebaran informasi melanggar kesusilaan, pasal 32 tentang perusakan informasi, dan pasal 30 tentang akses tanpa izin. Saran kami berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah, dengan pesatnya perkembangan teknologi, diperlukan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku yang mengunggah konten pornografi. Pelaku harus dihukum dan konten tersebut harus dihapus oleh pihak berwajib. Sistem keamanan dalam aplikasi seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan lainnya perlu diperkuat dengan monitoring, unggahan untuk mencegah penyebaran pornografi. Pemerintah juga harus memperketat pengaturan usia penggunaan aplikasi dan situs-situs tertentu, serta memberikan edukasi melalui seminar dan pendidikan konseling di sekolah untuk mencegah anak di bawah umur mengakses atau mengunggah konten pornografi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyusunan manuskripsi kami. Sekian dari kami, terima kasih.